Sudah berapa lama ini ber-PMI itu? Berapa lama ya? Saya Mapaba 2011 2011. sampai hari ini. Sekarang 2024, sudah 13 tahun. 13 tahun saya punya uang 10 juta, tak belikan saham 13 tahun lalu. Wah, sekarang sudah pasti luar biasa. 13 tahun ber-PMI jadi apa sih, Mas? Seandainya nggak ber-PMI, jangan-jangan sampai tambah sukses. Pertama, yang paling dekat dengan PMII selain hal politik ya, itu ada birokrasi. Maksudnya gimana? Menarik. Birokrasi itu ruang yang menurut saya masih minim untuk diminati oleh kader-kader PMII. Oh ya? Ya, padahal ruang lain yang sama pentingnya itu juga sama-sama penting bagi PMII. Ini keseriusan kita sebagai warga pergerakan untuk membuka peluang baru atau memperbesar peluang supaya kader PMII bisa terserap begitu. Biar nggak nganggur gitu aja langsung, Mas. Ya, biar nggak nganggur. Menjadi pengangguran itu membebani bangsa, Bos. Loh, membebani senior juga. Mentang-mentang jadi senior. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ahmad Rozali dalam acara Peci dan Kopi edisi Kongres PBPMI. Tepuk tangan saudara-saudara. Kita beberapa waktu lagi akan masuk ke zona mengenai pemilihan Ketua Umum PBPMI. Kenapa ini sangat penting? Karena banyak kader NU yang berada di situ. Kader-kader muda NU berproses di PMII dan saat ini akan ada perubahan pimpinan yang akan mengarah kepada perubahan arah gerakan PMII selanjutnya. Sementara itu ada ribuan kalau tidak puluhan ribu kader PMII, mungkin ratusan ribu kader PMII aktif yang masih berproses di PMII. Dan jika ketua terpilih mengarahkan ke tempat yang tepat, maka akan membuat sebagian besar kader PMII mengarah ke tempat yang tepat, tidak mengarah ke jurang pengangguran. Nah, di edisi kali ini kita akan ngobrol-ngobrol dengan salah satu calon ketua umum PBPMI, Muhammad Rohim Hidayatullah. Siap. Assalamualaikum Mas Rohim. Waalaikumsalam Mas. Terima kasih sudah hadir. Terima kasih sudah diundang. Mas Rohim ini adalah kandidat dari PMI cabang Jakarta Selatan. Jakarta Selatan. Which is anak Jaksel. Jakarta Selatan. Anak Jaksel. Bahasa Inggrisnya coy. Dia sudah banyak beraktivitas di PMII, lalu kemudian sampai di PB sekarang, dan sudah melanglang buana di berbagai pekerjaan dan sejumlah sektor pengangguran. Nah itu pengalaman juga. Nah ngomong-ngomong ini. Sudah berapa lama ini ber-PMI itu? Berapa lama ya? Saya Mapaba 2011 sampai hari ini. Sekarang 2024, sudah 13 tahun. Apa yang paling menarik ber-PMI itu? Menarik prosesnya. Apa aja itu? Prosesnya panjang dan dari proses panjang itu kayaknya nggak bisa terulang. Oke. Yang bikin menarik itu adalah karena ini era-era yang nggak mungkin bisa diulang untuk dua kali. Jadi sekali aja nggak maksimal sudah lewat. Okay. Itu yang bikin menarik tuh. 13 tahun ya. 13 tahun ber-PMI. Kalau 13 tahun saya punya uang 10 juta, tak belikan saham 13 tahun lalu. Wah, sekarang sudah pasti luar biasa. Iya. Kalau beli kripto waktu itu. Iya, Bitcoin ya. Nah, Bitcoin. Nah, PMII 13 tahun ber-PMI jadi apa sih, Mas? Seandainya nggak ber-PMII, jangan-jangan sampai tambah sukses. Atau jangan-jangan nggak sukses juga. Nggak sukses juga. Apa kelebihan ber-PMII sama tidak ber-PMII? Kelebihan ber-PMII saya sering bilang kalau berorganisasi itu ya dalam hal ini ber-PMII itu kalau Karl Marx bilang kan ada istilah surplus value. Okay. Ada nilai tambah. Jadi ber-PMI itu menjadi nilai tambah bagi mahasiswa sebetulnya. Maksudnya gimana tuh? Jadi yang tadinya hanya tahu pengetahuan hanya sebatas SKS yang diambil sebagai mata kuliah, jadi ada pengetahuan tentang organisasi, mulai dari jaringan, pengembangan soft skill, dan lain-lain gitu. Okay.
Jadi kalau nggak berorganisasi itu nggak dapat nilai plus gitu. Oh, oke. Jadi sama-sama punya nilai tapi plusnya nggak ada nih. Nggak ada. Sama-sama Lulus juga Iya. tapi nggak ada. nggak ada Oke, plusnya. iya. Berarti kalau aktivitas di PMI sejak tahapan apa saja? Kan banyak tuh tahapannya tuh. Dari rayon, komisariat, Iya, cabang. dari waktu itu di kampus saya di UNAS Aha. Jakarta Selatan itu dulu belum ada rayon. Oke, Jadi baru langsung komisariat. komisariat. Ya, Di komisariat terus jadi apa tuh? Dulu pernah sekretaris komisariat. Sekretaris Setelah komisariat, itu RTK ketua komisariat. ketua komisariat. Nah, setelah ketua komisariat ketua cabang. Oke, ketua cabang Jakarta Selatan. Ketua cabang Jakarta Selatan. Setelah itu PBPMI. Nah, di Nggak sempat di PBPMI. PKC. Oh iya, PKC ya. Iya. Ada PKC. Wah, udah lengkap berarti ya di PMI. Alhamdulillah. Yang paling exhausted itu apa? Yang paling melelahkan? Ada pengalaman yang paling melelahkan, yang paling berat nggak selama ber-PMI? Kalau melelahkan sih enggak ya. Ah, Hanya perlu adaptasi aja sebetulnya. oke. Jadi kayak misalnya di cabang itu kan kita sudah mulai berdinamika tuh. Oke. Mengelola dinamika, Oke. mengelola konflik, Ya. mengelola administrasi Ya, dan lain-lain. Nah, masuk di PB jangkauannya lebih besar lagi. gitu. Nah, ketika masuk ke ruang yang lebih besar itu yang agak memakan waktu dan tenaga pikiran yang agak ekstra untuk bisa menyesuaikan keadaan yang besar itu. Oke. Kayaknya kurang jelas pertanyaannya. Konflik paling berat yang pernah Anda lewati, Wes? Alhamdulillah nggak ada ya. Bisa ber-PMI nggak punya konflik ini? Nggak ada, alhamdulillah nggak Kita ada. suka konflik di ruang ini, Pak. Tolong ceritakan konflik. Kalaupun konfliknya bukan sama-sama PMI. Oke. Karena saya berangkat dari kampus umum yang kira-kira organisasi ekstranya juga sama-sama masih. Tidak harus dengan sesama PMI. Apa pengalaman di situ misalnya perebutan jabatan Oh, iya. presma Iya. atau pernah Iya. demo Ya kalau pernah kementerian demo, ya, apa gitu yang di DPR paling dulu. Oke. Terus rebutan senat mahasiswa Oh, oke. di UNAS. Ah, Tapi lawan kita bukan PMI sama Lawannya PMI. apa dulu? Jelas sama HMI. Oh, HMI ya. gitu. HMI masih besar ya HMI. Oh, HMI kalau di kampus saya mulai dari tukang sapu sampai rektor. Oke. Wah, UNAS bahaya. Ini harus direbut itu, Mas. Mohon maaf. Apa adanya. Oke. Memang harus direbut itu ruang aktualisasi. Ruang aktualisasi. Ruang pembelajaran. Jadi ngelihat lawan itu jelas gitu loh. Oh, lawan kita nih. Jadi kalau presentasi tugas di kelas, wabillahi taufiq wal hidayah. Ayo kita kritisi ya. Begitupun juga kita kan, anak PMI presentasi tugas kuliah, waulul muafiq dihantam. Oke. Pak. Iya, Itu iya. menarik sekali itu, membangun mental. Baik. Oke, sudah PMI selama 13 tahun dan sekarang aktivitasnya itu ada di mana sekarang aktivitasnya? Aktivitas profesional. Ya. Alhamdulillah saya di Kementerian Desa. Oh, di Kementerian Desa. Berarti sebagai- orangnya Bu Ida. Orangnya Mas Halim. Ya, Gus Ali. Oke, orangnya Gus Halim. Sebagai analis kebijakan ahli pertama. Oh, oke. Berarti ngantor terus Mas ya? Alhamdulillah. Rajin ngantor. Rajin ngantor. 9 to 5 atau 8 ke 5? 8 to 5 ya, 8 to harus 5. ngantor terus. Nah, ini ngomong-ngomong ya, sebagai seorang aktivis, ini kan kita aktivis itu kan identik dengan bagaimana kita melihat dan relevan terhadap masalah-masalah sosial Ya. di lingkungan kita. Ya. Menjadi PNS satu hal, menjadi mahasiswa satu hal, tapi ketika kita menamai diri kita aktivis, berarti kita harus terlibat dalam persoalan orang banyak. Ya. Karena kalau tidak melakukan itu berarti bukan aktivis, Bukan aktivis. berarti pekerja. Anda akan bilang, oh ini pekerjaan saya, di luar ini bukan urusan saya. Ya. Nah itu pekerja, bukan aktivis. Kalau aktivis ini, nah apa sih Mas yang Anda concern melihat situasi Indonesia belakangan ini, yang paling membuat Anda misalnya, aduh ini masalah besar nih gitu. Ya, masalah besar bagi yang menurut sudut pandang saya persoalan pengembangan SDM. Kenapa? Apa? Masalah apa? SDM itu pengangguran atau apa? Atau kualitas manusia Indonesia itu yang menurut PISA rendah dibandingkan negara lain atau gimana? Ya pengangguran, kualitasnya juga begitu. Ini kan yang harus jadi konsen PMI juga, bagaimana PMI menjawab persoalan itu. Gitu. Pengangguran itu kenapa banyak teman-teman Anda pengangguran? Saya bilangnya bukan pengangguran, belum menemukan pekerjaan. Menganggur itu.
Kenapa? Banyak teman-teman Anda pengangguran apa gimana? Yang membuat Anda concern juga ya? Ini soal cara pandang aja sih. Oke. Coba sampaikan cara pandang yang lebih halus lah untuk nyebut pengangguran itu gimana? Ya, apa namanya tadi menunggu pekerjaan. Oke. Menunggu Ya. pekerjaan. Jadi Kenapa? kita kan punya mimpi, misalnya 100 tahun Indonesia merdeka itu diisi oleh kader PMII. Ya. Kader PMII banyak berperan dan lain-lain. 2045 itu salah satu visinya adalah pengembangan SDM. Nah, pengembangan Indonesia Emas itu ya? Iya, Indonesia Emas itu kan salah satunya pengembangan SDM. Betul. Paling PMII hanya bisa di segmentasi itu. Ya. Nah, ini artinya kita harus punya gerakan untuk bagaimana 2045 itu diisi oleh kader PMII. Dan itu dimulai dari hari ini. 2045 itu Indonesia Emas, yang dimaksud Indonesia Emas itu kan waktu itu kita banyak tenaga produktifnya. Iya, tenaga Produktifnya itu surplus sampai 60% lebih, ya kan? Iya. Nah, kalau bisa waktu itu orang itu ketika surplus itu banyak pekerjaan, kan gitu ya. Siap bekerja. Jangan sampai jadi pengangguran. Ya, betul. Kalau orang sebanyak itu nganggur semua, kisruh itu negara itu. Kisruh negara. Apa yang harus dipersiapkan itu? Pertama, yang paling dekat dengan PMII selain hal politik ya, itu ada birokrasi. Maksudnya gimana? Menarik. Birokrasi itu ruang yang menurut saya masih minim untuk diminati oleh kader-kader PMII. Oh ya? Ya. Karena lebih banyak apa ya? Wacana politiknya. Jadi wacana politik itu diterjemahkan bahwa kader PMII harus jadi komisioner KPU, Bawaslu atau penyelenggara pemilu lah misalnya. Iya. Atau jadi dewan. Iya. Atau jadi menteri. Iya. Udah, hanya di ruang itu penerjemahannya. Padahal ruang lain yang sama pentingnya itu juga sama-sama penting bagi PMII. Dan itu yang menurut saya bukan miss ya. Minim minat aja. Gitu. Minim minat. Iya. Jadi Anda ingin mengatakan bahwa tempat-tempat yang selama ini diminati oleh PMI seperti ruang politik, terus jabatan-jabatan 5 tahunan, itu sebenarnya tidak lebih banyak daripada jabatan birokrasi yang bisa diisi ya? Iya. Karena sama-sama penting. Iya. Kalau pentingnya itu kan sama-sama penting memang ya. Iya. Betul, tapi harus diisi juga, diimbangin gitu. Nah, kalau nggak diimbangi, bagaimana? Nanti kan ngantriannya 5 tahun sekali. Iya. Padahal kalau kita cuma ngisi misalnya komisioner KPU itu cuma berapa? 7 atau 9 gitu ya. Ada berapa orang di satu kabupaten. Padahal 5 orang kan kalau kabupaten kota. Kalau dia masuk ke jabatan-jabatan birokrasinya, itu bisa tiap tahun dan jabatannya seumur hidup. Sampai pensiun. Iya. Apalagi sekarang ada segmen baru namanya P3K. Jadi artinya udah nggak bisa lagi kita ikut senior yang jadi menteri ujuk-ujuk jadi stafnya begitu. Sudah nggak bisa. Kalaupun bisa paling cuma selama menterinya. Iya. Sekarang sudah rapi harus P3K. Harus ikut pendaftaran. Dan ini masih belum diminati juga oleh teman-teman PMI. Sedikit ya. Karena di tahun lalu 2023 saya pernah bikin tryout CPNS dan P3K. Oke. Se-Indonesia pesertanya 150 aja. Padahal kan ini keseriusan kita sebagai warga pergerakan untuk membuka peluang baru atau memperbesar peluang supaya kader PMI bisa terserap begitu. Biar nggak nganggur gitu aja langsung Mas. Iya, biar nggak nganggur. Menjadi pengangguran itu membebani bangsa bos. Membebani senior juga. Mentang-mentang jadi senior. Pusing juga senior kan. Aduh Adinda. Pengeluaran lagi. Oke. Tapi ya ini masalah besar ya. Ini kaitannya dengan kesejahteraan masyarakat PMI atau warga NU secara umum lah ya. Warga NU secara umum. Karena memang kita memang lapangan pekerjaannya juga terbatas dan kemampuan untuk masuk ke situ juga minim ternyata ya. Betul. Jadi apa nih yang mesti kita lakukan tuh? Ya memfasilitasi kader PMII untuk bisa masuk ke ruang birokrasi menurut saya. Ini visi misi salah satu visi misinya salah itu. Salah satu visi. Oke, menarik sekali ya. Jadi kalau Anda melihat itu, jadi mungkin teman-teman yang ada di daerah-daerah yang punya persoalan terhadap lapangan pekerjaan,
ini menjadi solusi nih. Iya, Karena lapangan pekerjaannya juga terbatas ya. terbatas. Atau pengetahuan tentang lapangan pekerjaan yang terbatas. Kayaknya kalau pengetahuan enggak lah. Kan setiap hari kita buka smartphone. Yang dibuka bukan yang itu paling. Nggak tahu ya. Tapi saya masih husnuzon ya. Dibuka, dia tahu informasi, kan cepat update nih. Oh, ada peluang peluang ini. Ya, saya pikir nggak mungkin nggak tahu sih sebenarnya. Ini kan soal minat aja. Jadi karena nggak minat. Iya. Karena Jadi lebih minat nganggur nunggu yang 5 tahunan daripada menyiapkan diri untuk yang P3K atau apa gitu. Bisa jadi ya. Tapi saya lebih berpikir mungkin ini karena kita belum terbiasa bangun pagi, rapi-rapi ke kantor, pulang sore. Mungkin belum terbiasa aja di situ. Karena kan cara kerja PMII kan lepas dari waktu. Maksudnya terlepas waktu kerja atau weekday. Ya itu karena nggak kerja itu, jadi nggak punya waktu untuk kerja memang. Iya. Pengalaman di organisasi yang saya kira waktu kerjanya tidak menentu itulah yang kemudian membuat mindset kita untuk berlatih bangun pagi untuk beraktivitas itu agak berat. Tapi memang di gambaran yang lebih besar tingkat pengangguran itu tinggi ya? Tinggi. Ada sekitar di data BPS itu 7,20 juta. Wow, pengangguran ya. Itu termasuk yang pura-pura punya pekerjaan tapi padahal nganggur itu ya. Bisa jadi. Dan itu menurut sampean banyak yang PMII-nya, banyak yang teman-teman PMI di situ. Bisa jadi. Apalagi kalau Anda ngelihat kanan kiri lah. Ya. Sekarang kan pengurus PB kan? Ya, di PB banyak nggak yang nganggur itu? Kayaknya punya pekerjaan semua. Pekerjaan. Alhamdulillah. Oke. Karena kalau diajak ketemu susah. Sibuk. Oke. Berarti lagi ada pekerjaan. Iya. Tapi ini menjadi masalah ya. Saya setuju kalau ini menarik sebenarnya karena ini menjadi masalah yang harus diselesaikan ya. Betul. Kenapa kader PMII itu perlu menjadi birokrasi atau apa kira-kira kelebihannya? Anda kan sudah di dalam birokrasi ya. Kalau teman-teman PMII masuk di birokrasi misalnya, katakan di desa misalnya, itu dia apa sih kemampuan kelebihannya yang additional value-nya itu tadi? Pertama, kalau masuk di ruang itu keterampilan tuh teruji, bisa diuji. Oke. Misal selama ini kita di organisasi bikin konsep program kerja dan lain-lain. Kan nggak ada yang nguji kan? Iya. Karena anggapannya ya masih satu rumah, satu visi organisasi sudah nggak ada perdebatan. Tapi ketika itu diadu di ruang-ruang publik, ini kan benar-benar keterampilan yang diuji. Bener nggak sih proposal yang dia buat itu sesuai? Nah, kira-kira begitu. Bener nggak sih usulan, masukan, kritik itu sesuai dengan realita? Jadi diuji betul keterampilan itu. Kayak misalnya masuk CPNS atau P3K itu kan diuji. Wawasan kebangsaannya berapa, terus ujian-ujian yang lain tuh diuji juga, wawancara dan lain-lain. Meskipun banyak yang masih ada beranggapan ya itu subjektivitas dan lain-lain. Ya tapi kan paling tidak kan secara umum kualitas keterampilan itu diuji. Iya. Kita ini kan biasa menguji keterampilan itu masih di rumah sendiri, belum keluar. Nah ketika keluar jadi mandek. Padahal karena ternyata gagasan itu nggak bisa jalan, nggak bisa diterapkan. Iya, nggak bisa diterapkan. Atau mungkin nggak berani berhadapan dengan orang di luar PMII. Oke. Gitu. Kayak misalnya gini, syarat jadi ketua cabang melampirkan 1, 2, 3, 4, 5 administrasi itu ya. Iya. Ketika kita masuk ke ruang pendaftaran CPNS atau P3K itu kan sama aja sebenarnya. Melampirkan syarat 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kenapa jadi ketua cabang banyak? Peminatnya kenapa untuk masuk ke ruang itu sedikit? Padahal secara substansi sama-sama mengumpulkan beragam administrasi yang udah ditentukan. Saya pikir sama aja gitu. Ini cuman ayo berani tampil tidak begitu. Jadi keterampilan itu bisa diuji gitu. Manfaat utamanya ya. Terus yang kedua lebih aktual gitu. Ketika kita nggak pernah berbicara soal teknis, mungkin di organisasi teknis lah itu hal yang dianggap kecil sebetulnya. Tapi di luar itu, di ruang publik justru yang diadu bagaimana strategi penyelesaian teknisnya, strateginya seperti apa sih begitu.
bikin acara misalnya, kita udah biasa pembukaan acara poin 1 Indonesia apa begitu kan, udah biasa. Karena mungkin itu teknis yang mungkin jarang ada yang mau, yang penting acara selesai kan begitu. Tapi kualitas itu akan diuji ketika kita di ruang publik. Teknisnya bener nggak sih orang ini begitu. Sehingga dari segi teamwork, segi gagasan, segi waktu, segi tepat sasaran itu benar-benar bisa diukur. Kalau selama ini kan kita di PMI belum ada ukuran itu. Pokoknya pembukaan ya atur lah gimana. Padahal hal teknis penting ya, sama kayak hari ini teman-teman Suara NU nyeting podcast ini kan nggak sebatas kita omong-omong begini. Gimana megang kameranya, megang lampunya. Sekarang kalau pengalaman di organisasi cuman biasa udahlah teknis atur sendiri, terus yang kayak gini-gini nggak pernah dilatih, saya pikir kualitasnya juga berbeda. Kurang bagus. Nah, gitu. ini kita coba ke potret yang lebih besar. Tadi sudah disebut bahwa mungkin di antara 7 juta atau berapa itu pengangguran? 7,20 juta itu banyak juga yang kader-kader PMI atau NU secara umum lah ya. Sampean kan sedang mau mencalonkan nih, dan itu dianggap sebuah masalah. Jadi ini persoalan lapangan pekerjaan ini harus menjadi concern utamanya. Nah sekarang ini kan ke depan juga itu tantangan itu masih ada ya, ke depan juga tantangan itu masih ada. Kira-kira apa yang akan Anda lakukan jika misalnya bayangin deh Mas Rohim jadi ketua PMI, ketua umum PBPMI. Apa yang akan berbeda dari masanya Mas Rohim dengan Mas Abe sekarang yang untuk memecahkan masalah tersebut di internal kepengurusan itu akan ada apa nanti? Ya, pertama kita akan konsolidasi internal dulu ya, penyamaan frekuensi bahwa ke depan ini kita ruang ini harus kita isi, ruang ini kita harus isi begitu. Oh kalau jadi ketum tinggal perintah itu, nggak perlu penyamaan. Anda harus begini. Iya, tapi kan visi saya ini. Ceritanya gitu. raker. Raker itu mendengarkan arahan ketua umum, Pak. Gitu Gak bisa kok tiba-tiba Pak Prabowo yang punya program makan siang gratis diveto sama ketika rapat dengan calon menteri-menterinya yang nggak cocok dengan makan siang gratis, berarti bukan di sini tempatnya. Karena visinya Pak Prabowo makan siang gratis kan gitu, Pak. Kalau visi ketumnya sudah ini lapangan pekerjaan nih. Apa yang harus dilakukan? Nanti visi misi saya adalah menyediakan lapangan pekerjaan yang cukup untuk puluhan ribu kader PMII di seluruh Indonesia. Ini kan banyak kan kader PMII. Dan kalau tidak terdistribusi dengan bagus, terancam jadi pengangguran ini. Membebani senior itu tadi kan. Nah, agar nanti kira-kira mereka langsung bisa mendapatkan pekerjaan yang layak. Tadi kan di birokrasi yang ini ya. Di birokrasi. Apa yang akan dilakukan selama 3 tahun di PB itu? 3 tahun itu kita akan coba membuka peluang kader itu bisa terisi di birokrasi secara masif. Peluangnya ialah dibuatkan tryout-nya. Jadi nyiapin kelas-kelasnya. Inputnya dengan tryout. Iya, nyiapin kelasnya, pelatihannya. Kan kalau yang ikut misalnya 1.000 yang lolos 50 kan udah cukup juga. Cukup, itu mengentaskan kemiskinan 50 keluarga, Bos. Kalau yang satu dari 50 ini punya pacar yang PMI berarti 2 setidaknya dintaskan ini. Kalau nikah nggak pengangguran semua kan? Benar. Paling nggak kita menyiapkan itu. Ya meskipun PMII bukan berarti menaker ya. Kita kan hanya bisa kerjasama dengan Bu Ida. Oh, kalau masih Bu Ida. Masih isunya masih. Oh masih. Ya. Alhamdulillah. Amin. Masih dari PKB katanya. Boleh. Amin. Ya kalau begitu kan enak, tinggal kita kolaborasi. Ya atau mungkin tidak hanya bicara peluang untuk birokrat. Kalau kerja sama menaker mungkin peluang yang lain pun bisa ikut gitu. Tapi yang jelas tugasnya PMII itu menyiapin wadahnya, mulai aja dulu gitu kan kira-kira. Bukan wadahnya, tadi inputnya kan, menyiapkan kadernya ya. Jadi ini kan pada dasarnya kayak menciptakan keterhubungan antara demand dan supply ya. Demandnya itu ada lapangan pekerjaan di birokrasi. Betul. Itu kan setiap lini dan dari pusat sampai daerah dan di seluruh Indonesia kan. Ada semua kan, di provinsi, di kota, kabupaten. Dan itu di kampung-kampungnya teman-teman juga ada, di desanya juga ada. Nah, ini
ini demand-nya sudah ada nih. Ya. Tinggal kita nyiapin supply-nya. Ya. Supply-nya dibuat dengan cara pelatihan itu. Pelatihan. Menarik. Ya, karena menurut saya ini bukan hal yang mustahil. Karena di periode kemarin saya bikin, ya walaupun cuma Berapa kali? Sekali. Oh, cuma sekali dia ngomong-ngomongin, Mas. Ya, tapi kan itu pernah begitu. Bentuk boleh. bentuk daripada keseriusan. masih cita-cita. Dibanding masih cita-cita. Ya. Ini mendingan pernah ya, walaupun sekali. Oke. Kan kalau saya tuh diajarin senior di PMI itu yang penting memulai dulu. Oh, oke. Soal nanti dilanjutin itu tergantung orangnya begitu. Siap. Nah, itu kemarin gimana tuh pengalamannya bikin kayak gitu itu gimana? Ya, seru, Mas. Jadi selama ini kan anak PMI ya termasuk saya mungkin ya, isu kebangsaan, isu apa itu kan kayak jadi makanan sehari-hari. Iya. Tapi ketika ada tryout tadi, itu bisa jadi terukur tuh. Karena di situ ada soal tes wawasan kebangsaan, TWK. Nah, ketika ngisi itu soal-soal TWK, banyak juga yang masih banyak yang salah. Ya, kalau saya suruh ngisi juga salah kayaknya. Padahal kan kita jago lah ngomongin kebangsaan, apalagi ngomongin relasi Islam dan negara, ngomongin apa ya Pancasila itu kan hal-hal yang biasa kita omongin. Biasa gitu. Nah, memang karena nggak pernah diuji mungkin ya, nggak pernah diuji dalam bentuk ngisi soal dan lain-lain, sehingga hasilnya kurang maksimal. Ya, ini maksudnya adalah ini cara untuk masuk untuk pengentasan pengangguran itu kan harus melalui tahapan-tahapan itu dan itu yang akan difasilitasi. Akan kita fasilitasi. Sebesar apa kira-kira Mas bisa dilakukan itu di level PBPMI? Yang Anda kemarin sudah pernah menyelenggarakan, Anda berada di apa posisinya kemarin itu? Ketua Bidang Penataan Aparatur. Ketua Bidang Penataan Aparatur dan itu hanya bisa melaksanakan sekali. Nah, kalau misalnya di kepengurusan PB agar itu bisa dilakukan masif nih, misalnya beberapa bulan sekali kita pindah dari provinsi satu dengan provinsi yang lain gitu ya. Tergantung. Ini kan kayak job fair gitu ya, kayak bikin. Jadi supply-nya kita siapin, terus job fair-nya kita juga siapin. Ya. Itu apa yang ada di benak Anda? Bagaimana Anda melakukan itu? Ya, kalau tes CPNS dan P3K kan memang tergantung keputusan pemerintah ya. Ya. Gitu. Ya, kalau seumpama dibuka 1 tahun sekali ya berarti bikinnya hanya sekali gitu kan. Kalau setahun dibuka 2 kali ya 2 kali, menyesuaikan itu aja. Tapi kan tidak cuma kalau kita bicara lapangan pekerjaan di pemerintahan itu ada birokrasi. Tapi dengan itu kan ada job fair yang lain juga yang bisa kita tempat mendistribusikan itu. Iya, tapi masih apa ya? Kita belum nemu formulanya kalau job fair yang lain begitu. Kan kalau mungkin CPNS dan P3K kita sudah punya. Berarti yang bisa dilakukan itu adalah menyiapkan input dengan cara membuat pelatihan yang cukup masif di berbagai provinsi. Di PKC dalam hal ini. Ya. Kalau pemerintah itu kerjasamanya dengan kementerian apa aja? BKN, Badan Kepegawaian Negara. Oh, punyanya ini ya. Ada Menpan RB juga. Menpan RB ya. Oh iya betul, Mas Azwar. Ya. Oke. Juga misalnya kita bisa kerjasama juga dengan bimbel-bimbel. Kan juga bagus tuh. Ya. Anda punya gambaran angka nggak kira-kira dengan program itu? Berapa orang yang bisa didistribusikan? Punya kalkulasi atau belum? Belum sih. Belum kalkulasi. ya? Belum ada kalkulasi. Belum punya kalkulasi ya? Tapi prediksi kalau itu masif saya pikir akan banyak juga yang minat. Dan kalau banyak yang minat, mudah-mudahan niatnya nggak cuma niat gitu, ya dipersiapkan, ya, belajar minimal dan lain-lain kan kalau gitu. Mas Rohim, thumbnail YouTube-nya itu pilih Rohim 10.000 lapangan pekerjaan tiap tahun. Wah, cocok calon pengangguran kayak anak-anak komisariat. Wah, ini cocok ini bos, pilih bos gitu. Daripada terancam jadi pengangguran kan. Pilih saya. Kalau kata Kiai Nusron, konkret. Betul itu. Oke, itu satu ya masalah mengenai lapangan pekerjaan, penyediaan lapangan pekerjaan. Karena memang ada beberapa waktu lalu juga yang cerita mengenai concern terhadap pengangguran, tapi bedanya mungkin beberapa teman lebih menyarankan atau punya ide membuka UMKM misalnya kan. Nah, itu lebih susah lagi karena dia harus nyari duit sendiri sendiri. Lapangan pekerjaan UMKM itu harus buat. Sementara kalau yang ini kan sudah ada. Tinggal
tinggal masuknya ke situ. Ya, ya. Apalagi Mas yang akan berbeda ketika Anda jadi ketua PB itu? Ya selain berpeluang untuk masuk di birokrat, kita juga mau berupaya bahwa ber-PMI itu peluangnya tidak hanya kepemimpinan politik aja, tapi kepemimpinan yang lain-lain juga harus muncul. Apa itu? Misalnya kepemimpinan spiritual, agama, kepemimpinan budaya, kepemimpinan ekonomi. Dan itu hanya mungkin kalau model kaderisasinya di-upgrade. Gitu. Gimana tuh? Model kaderisasi upgrade itu gimana? Ya, karena apa ya? Sepengalaman saya di PMI selama berproses dari Mapaba, PKD, PKL, ya dari ketua yang paling bawah sampai hari ini, lebih banyak aspek politiknya. Maksudnya? Lebih banyak pelajaran-pelajaran berpolitiknya dibanding belajar untuk menjadi kiai, dibanding belajar untuk buka ekonomi sendiri dan lain-lain begitu. Nah, yang peluang-peluang yang masih tertutup itu mau kita coba upayakan buka, kita siapkan model-modelnya. Misalnya kepemimpinan ekonomi ya PMI kan tadi posisinya memang lebih banyak mahasiswa yang sedang mencari atau menunggu pekerjaan. Oke, yang terdekat ada tes CPNS, tapi kan itu kategorisasinya peluang yang 1 tahun sekali. 1 tahun sekali itu kan waktu yang agak lumayan juga untuk psikologi orang yang sedang mencari pekerjaan kan begitu. Sehingga kepemimpinan ekonomi ini harus mulai ditanam, dibuka peluangnya. Caranya kita buat role modelnya dulu aja. Ya, role model ekonomi untuk pribadi kader atau role model ekonomi secara untuk kelembagaan PMI-nya. Contohnya gimana tuh? Contoh gini, kalau untuk kelembagaan PMI-nya kan bisa dalam bentuk koperasi bersama ya. Bikin koperasi. Isinya kader A, B, C, D kan begitu. Tapi di satu sisi kan ada juga kader yang saya lebih baik punya usaha sendiri aja deh, nggak mau gabung sama teman-teman misalnya. Ya dia buka warung sendiri, buka apa. Peran PMI-nya di mana kalau begitu? Nah itu tadi, buatin role modelnya dulu, polanya dulu. Gimana caranya? Kita bikin apa tuh? Ya, latihannya apa? Ada modulnya. Kita bikin ada modulnya disiapkan. Kalau untuk personal kader yang cocok usahanya tuh ini nanti akses permodalannya dari sini. Bisa PMI ngasih akses permodalan? Ya bisa. Dari mana duitnya? Dari perbankan. Jadi PMI kerjasama dengan perbankan menjadi penjamin agar kader-kadernya. Iya. Ya dengan catatan kader PMI juga mau ikut aturan main yang sudah ditetapkan kan. Aturan main perbankannya. Iya. Ya. Misalnya kita mau bantu lewat KUR kan bisa aja kan. Iya. Ya ini kader harus komit untuk bagaimana setiap bulannya misalnya mencicil atau membayar gitu. Iya, dengan aturan main perbankan ya. Gitu. Nanti kan itu bisa kita fasilitasi. Tapi yang lebih penting itu bikin polanya dulu menurut saya. Memang ini program ini multi years ya. Jangka panjang sekali dan memang perlu sabar karena setiap modelnya itu harus dibuatkan pilot projectnya dulu kan gitu, diuji dulu. Satu contoh dibuat gitu kan, nanti kemudian ditiru. Iya. Gitu. Wah ini kalau kedengeran sama marketingnya Bank BRI itu menarik ini. Ini bisa membuat Anda mendistribusikan dana kreditnya itu ke teman-teman PMI. Kan banyak juga usahanya jangan anak PMI. Jadi macet semuanya. Kan banyak juga anak usahanya atau karyanya anak PMI. Peci logo PMI, sarung gambar PMI. Iya, yang buat HMI itu jangan-jangan. Terus mukena PMI, kerudung PMI, batik itu kan karya-karyanya ekonomi anak PMI. Itu kan nggak pernah terkoordinir. Terkoordinirnya masih sebatas personal. Jadi nggak apa-apa, yang penting usahanya kader. Jadi bikin platform dulu ya, platform untuk mengumpulkan sejauh mana teman-teman PMI yang di urusan koperasi itu bisa gabung di situ. Baru kita bicara apa masalahnya sekarang, kalau pembiayaan bisa ketemu dengan KUR misalnya ya. Bisa ketemu dengan bank daerah gitu-gitu. Yang perlu mencairkan pinjaman. Menarik. Jadi ini memang Anda concern sekali sama urusan kesejahteraan teman-teman PMI ya? Ya kan kesejahteraan itu kan hajat hidup orang banyak. Ya, semua orang butuh. Kayaknya memang trauma dengan ketidaksejahteraan.
Kan kita sudah pernah di posisi yang susah ya. Ya, gitu. iya, Apalagi iya, kita iya. ini bukan siapa-siapa. Iya, iya, gitu. iya. Jadi Iya, kalau iya, mau iya, dihitung iya. ya harus berjuang. Betul. Ini konkret ini, salah satu kandidat yang paling konkret ini, Pak. Ampun. Konkret nih, lapangan pekerjaan. Kalau Anda terpilih, apa yang ditawarkan? Lapangan pekerjaan, Bos. Pekerjaan. Kalau tidak di pemerintahan, jadi di koperasi. Urusannya konkret semua ini, Pak. Gimana? Tertarik nggak milih nih Mas Rohim? Tuntas kemiskinan Anda, Bos. Karena itu targetnya kan mengisi Indonesia Emas Ah, 2045 betul. begitu. Jadi Kalau 2045 datang, sementara kader PMI pengangguran semua, batal itu. Batal. Tahun emas itu. iya, ini kan paradigma petani. Kita ini nanam ceritanya. Aha. Jadi satu periode ke depan ini, makanya saya istilahnya bergerak lebih cepat, mengisi Indonesia Emas 2045. Oh. Ini bergerak cepat itu maksudnya tadi percepatan. Itu peluang-peluang. visi misinya itu. Iya, gerak cepat. Kita harus menanam dari sekarang. Nanti kita petik di 2045, 100 tahun Indonesia merdeka. Menarik ini. Ya, walaupun misalnya teman-teman minat jadi P3K kan cuman 3 tahun doang. Ya nggak apa-apa kan, dibanding nganggur 3 tahun siapa yang siapa yang mau orang puasa sebulan aja pusing, Pak. Wanita mana yang mau sama Anda kalau Anda Nah, pengangguran? akhirnya banyak kopri yang tersakiti. Jadi ini juga dalam rangka menyelesaikan masalah-masalah asmara di antara PMI dan Kopri. Kopri. Jangan sampai gagal gara-gara tidak punya pekerjaan. Plus mengurangi beban senior. Tapi menarik ya. Melihat jumlah pengangguran di Indonesia secara statistik ya BPS itu tadi, dan kita juga noleh kanan kiri gitu. Kader-kader kita kan banyak yang habis lulus bingung ya mau kemana. Beruntung misalnya dalam beberapa waktu terakhir ada penerimaan PPS gitu kan, teman-teman bisa masuk. Ada yang PKH gitu-gitu, ada yang pendamping desa itu. Banyak yang tersedot di situ. Tapi memang di birokrasi juga tidak terlalu banyak. Padahal peluangnya setiap tahun ada. Setiap tahun ada. Yang harusnya itu bisa dimanfaatin. Oke, baru selain itu yang kedua adalah pengembangan koperasi untuk unit usaha yang lebih individu atau kelompok. Betul. Oke, nanti harapannya berarti kita bisa berkontribusi terhadap pengentasan pengangguran ya, menuju Indonesia Emas. Cocok menanam ini, kita cocok. menanam. Kita menanam ini, Menanam menanam. Apalagi Mas, ini Mas, yang terakhir ini yang paling menarik yang akan dilakukan jika nanti di Kongres misalnya terpilih lah ya. Atau nanti nego dengan kandidat yang terpilih lah ya. Kalau nggak jadi ketum, sekjen lah. Kan itu. Nah, apa ini yang menarik di antaranya? Ya, yang satu lagi soal lingkungan. Soal itu lingkungan. juga jadi Kenapa concern sama lingkungan? Karena perintah NDP. NDP itu kan ada hablum minallah, hablum minannas, hablum minal alam. Hablum minal alam ini kan yang mungkin jarang upaya kita untuk bagaimana sih mengelola lingkungan. Padahal kita bisa makan dari hasil lingkungan loh. Makan buah dari lingkungan, makan lalap, makan ikan, itu kan lingkungan semua. Udara dingin, udara panas itu kan lingkungan semua. Kalau kita nggak pernah belajar bagaimana mengelola lingkungan, ya kita mau makan apa gitu kira-kira jangka panjangnya. Jangka panjangnya. Apa masalahnya di situ sekarang yang kita hadapi dan apa yang bisa kita lakukan? Ya, pertama perubahan iklim ya yang sangat masif. Dan itu dampaknya kita bisa rasakan hari ini lah. Misalnya panasnya banget. Tapi itu bisa kita mulai lewat misalnya kampanye tidak menggunakan produk yang berbahan plastik. Misalnya gini, ketika kita mapaba, kita nggak boleh lagi pakai minuman kemasan plastik. Bawa tumbler masing-masing. Itu disediain panitia? Ya, tumblernya masing-masing dong. Oh, bawa masing-masing. Iya, orang beras aja dibawa peserta mapaba. Oke. Nah, tumbler itu dibawa nanti panitia hanya menyiapkan untuk refillnya aja, isi ulangnya aja begitu. Itu kan gerakan-gerakan kecil yang sangat berdampak buat lingkungan. Panitia juga. Nah, panitia juga. Jadi simple. Kan tiap habis mapaba itu kan sampah plastik tuh banyak. Betul. Buat gelas kopinya, waduh. Jadi di proposal itu bagian membeli aqua 10 kardus bisa dihilangin itu, Bos. Diganti. Pengadaan tumbler. Oke, terus. Itu kan gerakan kecil yang sangat
berdasar ya, karena itu berdampak buat lingkungan Ya. gitu. Dan di satu sisi itu perintah Cuma itu aja di pelatihan aja yang perlu kita ini, atau ada gerakan yang lebih masif misalnya memasukkan misalnya, apa ya mulai apa namanya membuang sampah pada tempatnya, program beres-beres bersih-bersih sekretariat, puntung rokok ya dirapikan, dia bersihkan enak kan, an-nadzafatu minal iman, bersih sebagian dari iman, dan itu konteksnya lingkungan. Nah itu kalau untuk skala PMI-nya ya mungkin kita bisa bergerak di ruang-ruang itu, tapi kalau untuk skala nasionalnya kita mau kasih usul nih buat negara, karena ini di era transisi pemerintahan nih, negara harus punya badan sendiri untuk mengelola sampah. Iya. Selama ini gimana itu ya? Ya teroris aja ada badan sendiri, BNPT. Nggak ada teroris pun kerja itu. Iya. Nggak tahu kerjanya apa kan begitu kan? Kalau ada teroris, iya dia bekerja. Kalau nggak ada teroris, nah di satu sisi sampah ini kan tiap hari. Limbah domestik, rumah tangga, limbah pabrik, limbah apalah itu. Yang itu mestinya negara harus punya badan tersendiri untuk mengelola itu. Karena satu hari itu kurang lebih sampah itu sampai di angka 175.000 ton sehari. Itu bayangin itu. Padahal kita negara punya bank sampah dan lain-lain, tapi kan nggak masif karena dia nggak badan sendiri. Seandainya ada badan sendiri dan kita fokus di situ, itu concern negara terhadap lingkungan jauh lebih efektif menurut saya, gitu. Nggak tumpang tindih. Iya. Baru ngeh juga nggak ada badan pengelolaan sampah ya. Iya, kalau itu ada kan keren banget tuh. Nah, PMI-nya secara gerakan membantu mengurangi penggunaan plastik misalnya. Di peraturannya atau di lebih masifnya ada badan itu ya? Ya untuk negaranya kita usul harus punya badan sampah sendiri yang mengelola sampah lah, bukan badan sampah ya, badan yang mengelola sampah begitu. Menarik. Jadi tentang sampah ini, ngomong sampah, memang kita ada masalah darurat sampah ya. Kalau tidak salah juga di laut itu kita penyumbang sampah kedua terbesar ya. Betul. Untuk laut itu. Karena banyak sekali sampah yang saking kita produksi. Tidak terkelolanya misalnya, belum lama ini kan Laut Jakarta tercemar parasetamol. Limbah parasetamol. Itu ikannya demam semua kali ya. Atau bagaimana itu? Tapi itu ada di berita itu, ya di media itu bisa kita lihat itu. Untuk masalah sampah ini kan kita harus menyediakan tempat sampah yang banyak ya di publik ya. Itu yang tingkat intermediate Mas. Kalau di negara-negara yang kayak misalnya yang saya lihat itu ya di Australia, di Singapura itu ada beberapa sudut ada tempat sampah gitu. Tapi Jepang, negara yang mungkin salah satu yang paling bersih ya di dunia itu tidak ada tempat sampah. Di jalan-jalan itu, di tempat publik itu tidak ada tempat sampah. Kamu harus bawa pulang sampahmu. Oke. Jadi sudah sampai gerakannya ke sana ya. Jadi tidak ada tempat sampah, tidak ada tempat sampah Pak di ruang publik itu. Jadi kamu bikin sampah, kamu bawa pulang sampahmu, dibuang di tempat sampah di tempatmu sendiri. Jadi udah next level memang Jepang. Ya menarik sih kalau ada badan pengelolaan sampah. Oke. Menarik, kita sudah ada. Jadi kalau Mas Rohim ini terpilih atau Anda tertarik dengan idenya, maka dia akan melakukan satu pemberantasan pengangguran. Dua caranya yang disebutkan tadi, pendistribusian ke dalam pekerjaan-pekerjaan di pemerintah, di birokrasi melalui jalur-jalur jalur-jalur yang sudah tersedia. Yang kedua jalurnya adalah dengan membuat koperasi-koperasi di mana orang bisa mengembangkan bisnisnya. Dia yang punya keinginan untuk membuat bisnis dengan kelompoknya. Ada fasilitasi juga untuk membantu menyambungkan dengan kelompok-kelompok atau lembaga yang ingin meminjamkan uangnya. Jadi ada kebutuhan minjem uang, ada orang yang mau ngutangin. Nah, sambungkan jadi hubnya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah akan concern di isu lingkungan. Ini menarik sekali. Ada dua hal yang sangat jelas di sini yang ditawarkan oleh Mas Rohim. Nah, bagaimana dengan Anda? Ini terutama ketua-ketua cabang nih Mas. Nah, cocok nggak tuh dengan ide itu? Kalau Anda nanti milih Mas Rohim,
Kira-kira anggotanya yang pengangguran terentaskan lah kira. Janjinya begitu, ya kan? Tapi ikut pelatihan dulu. Iya. Oke. Terakhir Mas, kira-kira Siap. apa yang ingin disampaikan kepada teman-teman nanti? Ya, memang dari apa yang saya sampaikan tadi itu punya jangka waktu yang panjang. Ya. Nggak bisa kita dalam satu periode itu sukses Mengentaskan. 100%. Waduh, sangat tidak mungkin. Itu harus kalau istilahnya berkelanjutan. Kan. Berkelanjutan kan itu jangka panjang mindset utamanya. Dan ketika waktunya masih lama itu maka dua momen tadi jadi bagian dari proses menanam kalau saya istilahnya tadi. Menanam, kita gerak cepat menanam kader, kita siram, kita pupukin, nanti dia akan tampil. Walaupun nggak semua tanaman tumbuh dengan subur ya, ada beberapa, tapi yang jelas itu nanti akan bisa tampil. Anak PMI harus tampil karena saya ingat ada syair di Ta'limut Ta'lim itu, bunyinya fasadun kabirun alimun mutahatikun wa akbaru min hujahilun mutanasiku huma fitnatun fil alaminal azimatun liman bihi mafidini yatamasaku. Jadi ada kerusakan masa depan itu ditandai oleh dua hal. Yang pertama fasadun kabirun alimun mutahatikun, kerusakan yang besar itu ditandai dengan orang yang alimun mutahatikun. Fasadun kabirun alimun mutahatikun, nggak mau tampil. Dia pinter, dia dikader, dia punya nilai, dia punya integritas, dia punya ideologi, tapi nggak mau tampil. Karena mungkin tadi nggak mau bersaing dengan pihak Berada di balik layar. Ya, maunya nggak boleh diketahui ya. Padahal itu bagian dari dia tidak mau ambil peran penting lah ya. Nggak mau ngambil peran penting. Sehingga yang nggak bisa akhirnya yang ambil peran. Sehingga wa akbaru min hujailun mutanasiku. Dan yang lebih besar dibanding yang tadi adalah orang bodoh, orang yang katakanlah tidak punya integritas, tidak punya nilai, itu malah yang mengisi ruang-ruang itu. Nah kita ini harapannya 2045 orang berilmu, orang punya ideologi, orang punya gagasan itu ngisi tampil di 2045 nanti. Dan itu kader PMI. Gitu. Oke. Ya kita PMI kurang apa? Udah di kader dari Mapaba ya kan? Ada pelatihan lagi PKD. Ada PKL, PKN, PKB. Atau PK-PK yang lainnya, ada tryout-nya, ada apa? Ada pengajiannya, masa nggak mau tampil? Kan? Iya. Maka itu di Ta'limut Ta'lim disebut dengan huma fitnatun fil alaminal azimatun limam bihi mafidinihi yatamasaku. Keduanya itu musibah besar yang bagi orang yang belajar agama. Yaitu musibah, udah dia berilmu nggak mau tampil. Ini nggak berilmu, pengen tampil. Ya. Maka lebih baik anak PMI aja lah yang ambil. Ayo kita sama-sama sahabat-sahabat. Jadi Anda akan membuat saluran agar mereka tampil. Di 2045 nanti. Cocok. Makanya mari kita sama-sama bergandengan. Bukan. Bergandengan tangan, menggulung lengan baju, kita sama-sama bergerak lebih cepat. Mengisi Indonesia Emas 2045. Begitu. Bersama Mas Rohim. Oke. Mas, terima kasih siap. atas Sama-sama. kehadirannya. Teman-teman, itu tadi pembicaraan santai kita bersama Mas Rohim mengenai niatnya untuk maju sebagai Ketua Umum PBPMI. Niatnya sudah serius sekali teman-teman karena sudah ngambil formulir dan mengembalikan. Kalau Anda lihat di YouTube sebelumnya, Anda akan tahu biayanya berapa dan itu nggak main-main. Ada mungkin sampai ada surat, entah surat motor atau apa yang dimasukin ke cicilannya. Dan udah gitu nggak boleh pay letter lagi. Nggak bisa pay letter. Jadi harus dibayar di muka. Nah, jadi keseriusan sudah terlihat dan visi misinya adalah pengentasan persoalan pekerjaan karena banyak sekali jumlah pengangguran dengan beberapa cara itu. Jalur pemerintahan dan juga untuk bisnis. Dan selain itu hal yang lebih besar, PMI akan diajak untuk terlibat dalam persoalan yang berhubungan dengan lingkungan, untuk menjaga lingkungan karena itu jangka panjang sekali. Dunia kita cuma satu dan kita harus jaga. Kalau ini rusak itu nggak ada tempat ngontrak yang lain, bos. Betul. Terima kasih atas kehadirannya, Mas. Siap, sama-sama, teman-teman, sampai jumpa. Kalau cocok dengan visi misinya, kontaklah beliau itu. Nyatakan dukungannya, komen di bawah
follow dan subscribe. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.